Adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang induksi magnet atau medan magnet pada solenoida. Jadi solenoida ini adalah sebuah kawat yang dililitkan secara terus-menerus. Nah, jadi ini misalnya kawat dililitkan secara terus-menerus. Ini dikatakan solenoida. Nah, pada dalam solenoida ini, jadi akibat kawat yang dililitkan ini akan dialiri arus listrik dan akan menghasilkan medan magnet. Nah, di sini menunjukkan gambar medan magnet yang dihasilkan. Nah, jadi medan magnet itu ada dua, ketika di tengah kawat, di pusat kawat, atau ketika di ujung kawat. Nah, ketika dia di pusat kawat atau di tengah kawat, rumus medan magnet yang dihasilkan itu adalah B sama dengan mu 0 I kali N per 2L. Nah, dengan mu 0 ini merupakan sebuah tetapan yang nilainya adalah 4V kali 10 pangkat minus 7. I ini merupakan kuat arus, satuannya biasa ampere. Kemudian ada N, itu merupakan jumlah lilitan. Dan L itu merupakan panjang solenoida. Panjang solenoida yang satuannya itu adalah meter. Nah, di sini, jadi kalau seandainya dia di pusat solenoida, kalau dia di ujung solenoida, yang pertama adalah rumus di ujung solenoida, di ujung solenoida. Jadi rumusnya di sini menggunakan per 2L. Apabila di ujung berarti diminta induksi magnet di sekitar sini. Di sini atau di sini. Berikutnya kalau diminta di pusat solenoid, berarti di pusat di titik O ini. Nah, berarti ini rumus induksi magnet yang dihasilkan. Dengan B merupakan induksi magnet yang satuannya adalah Tesla. Terus berikutnya, kalau seandainya yang di sini cuma ada satu lilitan kawat, dan misal kalau satu lilit kawat, atau misal nanti ada lilitan tambahan lagi, di luar ada lilitan, habis itu dililitkan lagi, nah, maka akan ada dua induksi. Kalau dia seandainya dia dalam satu arah arusnya sama, maka medan induksinya harus dijumlah. Jadi kalau arusnya sama, misalnya sini ada lilitan pertama arusnya ke sini searah jarum jam. Kemudian ada lilitan kedua arah arusnya juga sama. Maka rumus medan yang digunakan ditambah ketika medan akibat lilitan yang pertama dan medan akibat lilitan kedua ditambah. Tapi ketika misalnya medannya tersebut arah arusnya berlawanan, jadi misalnya lilin pertama arah arusnya searah jarum jam, yang lagi satu berlawanan gitu misalnya. Nah, jadi dengan demikian maka medan yang dihasilkan akan dikurangi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, kita akan cek soal pertama. Dikatakan dalam solenoid panjang mengalir arus tetap, besar induksi. Nah, jadi pertama arusnya tetap, kemudian besar induksi magnetik di pusat adalah B. Jadi di sini katanya medan di pusat adalah B. Jika solenoid direnggangkan, panjangnya menjadi 2 kali semula. Berarti arus tetap jadi I1 itu sama dengan I2, kemudian panjangnya dijadikan 2, L2 itu sama dengan 2 kali L1. Diketahui medan magnet di pusat, berarti BP1 itu adalah B katanya. Jika solenoid direnggangkan, maka besar induksi magnetik. Nah, sama-sama di pusat diminta. Jadi berapa nilai BP2 diminta. Nah, berarti di sini menunjukkan dua kondisi yang berbeda. Ketika di pusat pada panjang L, berikutnya ketika di pusat pada panjangnya menjadi 2L. Nah, jadi karena dua kondisi berbeda, kita pakai perbandingan. Jadi BP1 dibandingkan dengan BP2. Nah, jadi karena diketahui di pusat, berarti rumusnya adalah mu 0 I kali N per L per mu 0 I kali N per L. Oke, kita cek di sini. Yang pertama mu 0 I tersebut tidak berubah. Mu 0 tidak berubah. Kenapa mu 0 tidak berubah? Karena di soal mu 0 di sini merupakan sebuah tetapan yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 7. Sementara kuat arus juga dicoret, tidak mempengaruhi karena di soal dikatakan kuat arusnya bernilai tetap. Berikutnya di sini jumlah lilitan. Jumlah lilitan juga tetap tidak ditambah, hanya saja jika solenoid direnggangkan. Nah, berarti hanya saja direnggangkan sehingga hanya panjang yang berubah. Jadi jumlah lilitan tidak berubah, ini coret juga. Maka ini adalah L1, ini adalah L2. Jadi BP1 dibandingkan dengan BP2 itu sama dengan ini kita kali balik bawa ke atas. Jadi hasilnya adalah 1 per L1 dikali L2 per 1. Kita masukkan nilainya 1, L1 tetap L1, BP1 nya B, BP2 nya mau kita cari, kali L2 nya katanya 2L1 dibagi dengan 1. Kita coret ini. Dah, jadi BP2
Nah, itu sama dengan, jadi BP2 sama dengan, atau kali silang sini B kali 1, jadi B1B sama dengan BP2 dikali 1 kali 2, berarti 2 BP2. Karena dimintanya BP2, jadi BP2 itu sama dengan B dibagi dengan 2. Jadi BP2 sekarang adalah setengah B. Mula-mula dia sebesar B, sekarang menjadi setengah B. Artinya gimana? Artinya dia berkurang. Berkurang sebesar berapa? Berkurang sebesar setengah B atau 0,5 B. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor E. Oke, mari kita cek lagi ke soal berikutnya. Sebuah solenoida tipis dengan panjang, berarti ada L di sini diketahui 1 meter, L sama dengan 1 meter. Dililiti dengan dua di sini ada dua lapisan kawat. Lapisan pertama, lapisan dalamnya itu adalah N1, itu adalah 1000 lilitan. Berikutnya N2-nya katanya adalah 2000 lilitan. Terus setiap lilitan berarti kuat arus sama sebesar I sama dengan 2 ampere. Tetapi arahnya berlawanan. Ingat, arahnya berlawanan. Jadi lawan arah katanya, lawannya berlawanan. Besar medan magnet di pusat solenoid. Nah, berarti di sini karena arahnya berlawanan, berarti kita hasil medan total itu silakan B1 dikurang dengan B2 atau B2 dikurang dengan B1. Yang jelas medan yang lebih besar dikurang dengan medan yang lebih kecil. Nah, jadi di sini pertama tugas kita nyari B1-nya. B1 berarti B1 sama dengan mu 0I kali N dibagi dengan L. Karena dimintanya di pusat solenoid. Jadi rumusnya gunakan rumus medan magnet di pusat solenoid. Mu 0I merupakan sebuah tetapan 4V kali 10 pangkat minus 7. Kemudian I itu merupakan nilai I. Di sini merupakan 2 ampere tetap. N merupakan sebuah lilitan yang nilainya adalah lilin pertama adalah 1000 lilitan. Kita masukkan 1000 dibagi dengan L kita adalah panjangnya katanya adalah 1 meter. Nah, berarti langsung aja nih 8V dikali 10 pangkat. Nah, ini 10 pangkat. Berarti kan ini langsung aja 4V kali 2V 8V kali 10 pangkat 7 tetap. Ini 1000 ini sama aja artinya dengan 10 pangkat 3. Nah, berarti 10 pangkat min 7 dikali dengan 10 pangkat 3 perkalian pangkat ditambah, maka jadinya 8V kali 10 pangkat min 4. Ini ketika B1, sekarang cari nilai B2. Jadi B2 sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Mu 0 nya tetap 4V kali 10 pangkat min 7. Kemudian nilai I-nya tetap 2 ampere. Kemudian nilai N-nya itu adalah berapa? Nilai N-nya di sini adalah N kedua itu adalah 2000. Kita masukkan dia 2000 dibagi dengan L. L itu merupakan panjang kawatnya, juga tetap dia 1 meter. Hanya saja dikatakan lilitnya yang berbeda. Nah, berarti ini tetap 1 meter. Saya langsung aja, berarti 4V kali 2 kali 2. Berarti langsung jawabannya adalah 4V kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti langsung aja 16V. Ini 10 pangkat min 7 tetap. Berarti ini masih sisa 1000 karena 2 udah dikalikan tadi. 1000 sama aja hasilnya dengan 10 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 16V dikali 10 pangkat minus 4. Jadi nilai B total, B totalnya sama dengan karena dia arahnya berlawan, berarti dikurang tadi ini B dengan B1 kurang B2 atau B2 kurang B1. Jadi kita cari angka yang terbesar. Karena lebih besar sini B2, berarti B2 kita kurang, berarti 16V dikali 10 pangkat minus 4 dikurang dengan 8V dikali 10 pangkat minus 4. Jadi hasilnya adalah 16V kurang 8V, 8V kali 10 pangkat minus 4. Jadi dengan demikian maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari medan magnet atau induksi magnet pada solenoida. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.